Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan gue, Adrian Fitra. Jadi kalau teman-teman lihat berita 2-3 hari terakhir ya, kayak gitu. Jadi udah mulai perang lah dari Israel dan Amerika menyerang Iran dan Iran juga udah mulai melakukan serangan balik, kayak gitu kan guys. Jadi ini salah satu banyak yang bilang bahwa kita berada di geopolitik Black Swan event, kayak gitu. So, teman-teman tahu bahwa Black Swan itu merupakan salah satu apa ya event yang di luar dari fundamental. Jadi ya dikarenakan ada satu dan lain hal sebab maka dari itu ya bisa ada Black Swan event dan bisa menyebabkan kayak semua orang jadi panik terus harga jadi turun. Contoh seperti waktu COVID ya, kayak gitu. Dan itu salah satu best time untuk beli aset ya, kayak gitu guys. Jadi singkatnya ini Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan gabungan ke Iran dan Timur Tengah itu memanas tajam guys. Dan tebak aset yang pertama kali bereaksi karena pasar semua sedang tutup ya, pasar saham tradisional. Jadi ya itu ya Bitcoin dan kripto karena 24 kali 7 itu buka. Dan hari ini kita bongkar semuanya. Kita bahas dari kenapa sempat turun 63.000, likuidasi senilai ratusan juta dolar, anomali crypto exchange yang jadi tempat pelarian, dan pertanyaan terakhir adalah apakah Bitcoin gagal menjadi safe haven alias emas digital. Oke, let's dive in ya guys ya. Yang pertama kali adalah bisa dilihat sebelum kita ngomongin chart crypto. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwa ada statistik chart dari kenaikan harga oil ya guys ya, crude oil. Jadi minyak mentah Brent. Jadi kuncinya ada di satu tempat yaitu Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu ada di posisinya di Selat Hormuz. Nah ini guys, jadi ini ditutup sama sama Iran nih, Selat Hormuz ini. Kalau kita lihat di Maps, oke, nah ini posisi dari Selat Hormuz guys. Nah, yang di mana ini Iran di sini dan ini Selat Hormuz dan ini kalau nggak salah 40% atau 60% ya oil itu ya 20%, sorry, 20% pasokan minyak itu melewati jalur ini guys. Sehingga spekulan itu langsung berspekulasi guys bahwa menganalisa kemungkinan harga akan naik. Jadi udah pada panik, kira-kira langsung beli dan harganya langsung loncat 12% dari 60 ke 78 ya guys ya. Nah, gitu karena eh, pada spekulan udah langsung panik. Oke, jadi kenapa ini penting buat kripto? Jadi karena harga minyak naik, biaya logistik naik, inflasi global naik, dan kemungkinan kebijakan suku bunga juga bisa jadi buru-buru dipotong nih, turun nih guys, karena suku bunga tinggi akhirnya likuiditas berat dan kripto itu paling nggak kuat ya kalau ada likuiditas yang sangat ketat. Dan reaksinya ini berantai dari bom Timur Tengah adalah ketakutan investor institusi bahwa inflasi akan kembali mencekik. Dan ini memicu mode risk off dan orang pada buang aset yang beresiko dan pindah ke cash atau emas. Oke guys. Lalu ini juga likuidasi kita bisa lihat bahwa sekarang masih ada resisten di angka 67.000 kayak gitu kan yang biasanya ini akan tembus nih guys kayak gitu. Tapi kita nggak tahu mungkin akan ke bawah dulu. Seperti itu. Dan ini kalau kita lihat grafik 20 jam, 24 jam terakhir ya guys ya. Kemarin sebelum terjadi perang sempat turun dari 65.000 ke 63.000, 4%. Lalu setelah itu bounce naik sampai sempat ke 68.000 ya guys, 8%. Dan sekarang masih ada di 66.000 kita. Kita masih struggling di sini. Ini merupakan median ya, median up dari garis yang kita tarik selama sejak 5 Februari kemarin atau dari sebulan yang lalu kayak gitu. Dan kalau kita lihat ya, jadi dari Sabtu kemarin semua pasar Wall Street semua lagi pada tutup, tapi kripto buka sehingga kripto kayak jadi shock absorber ya. Jadi pada saat harga ada kepanikan di dunia, langsung orang langsung jual kripto secara cepat ya guys ya. Dan kapitalisasi pasar tuh turun 128 miliar dolar kayak gitu dalam waktu kurang lebih 24 jam. Dan juga ini menjadi perdebatan bahwa narasi Bitcoin adalah emas digital itu sudah mati. Jadi faktanya itu 7 hari terakhir menunjukkan korelasi Bitcoin dengan S&P masih berada di angka 78%. Artinya secara struktural
mayoritas institusi masih mengkategorikan Bitcoin sebagai high beta risk asset atau high asset berisiko tinggi, guys. Sehingga ketika ada krisis, mereka melempar Bitcoin bersamaan dengan saham teknologi, lalu lari ke obligasi AS atau emas sungguhan. Oke, dan juga kalau kita lihat juga dari Ethereum, Ethereum juga sama, guys, kayak gitu. Kalau kita lihat satu hari kemarin sebelum jatuh berada di posisi ini. Oke, mana ya kalau kita mau lihat. Di sini, guys, sebelum jatuh kemarin harga di 1900 sempat turun ke 1840, lalu sekarang bounce lagi di 1900-an ya. Kayak gitu, guys. Oke. Itu sekilas. Lalu setelah panic selling ya mereda dari Bitcoin tadi, kita balik lagi bahwa ada struktur pasar yang lebih sehat. Yang pertama, likuidasi masif justru membersihkan pasar dari para pemain leverage berlebihan. Mereka yang tersisa adalah spot buyer yang melihat harga 63.000 sebagai diskon atau buy the dip. Lalu yang kedua adalah pergeseran paradigma ke bursa kripto, dan ini paling penting ya, guys ya. Karena setelah terjadi hal ini, jadi banyak orang-orang yang main di saham konvensional segala macam, mereka lari ke kripto karena mereka berpikir bisa hedging di sini dan buka 24 jam, guys. Dan bukti akademis bahwa infrastruktur kripto perlahan mulai menopang dan mengintegrasikan sistem keuangan tradisional. Dan satunya panik di akhir pekan, blockchain tetap jalan tanpa henti. Oke, itu, guys. Lalu selanjutnya seperti biasa kita bahas lagi mengenai updatean dari Twitter ya, guys ya. Kayak gitu. Oke, yang pertama ini adalah dari investor Jordan. Oke, dia bilang bahwa USDT just print the same liquidity flush we saw at the 16K Bitcoin bottom. Oke, jadi dia bilang bahwa USDT likuiditas itu sekarang sama dengan waktu harga Bitcoin di 16.000, guys. Jadi benar-benar turun kurang lebih di minus 3,22 billion kayak gitu kan di market cap kayak gitu kan. Dan dia bilang bahwa bisa jadi ini udah merupakan riset atau nggak top untuk USDT dan saatnya harga kripto lain atau Bitcoin naik kayak gitu kan. Jadi kita lihat aja, guys, kayak gitu. Memang udah banyak yang apa namanya yang bikin analisis bahwa kita sudah di ujung ya, guys ya. Lalu dari Ardi bilang bahwa look at where the last cycle bottom, it wasn't just price that found a floor. Nah, sini it was open interest was completely wipe out. Nah, ini, guys, dia bilang bahwa pada saat Bitcoin bottom, dia bilang kayak gitu kan. Jadi open interestnya tuh di box merah ini bisa dilihat bahwa udah habis kayak gitu kan. Jadi sekarang kita masih lumayan ada kayak gitu kan. Nah, masih lumayan tinggi walaupun udah turun ya jauh kayak gitu kan, guys, dari leverage kayak gitu. Maka dari itu dia bilang bahwa siap-siap sekali lagi mungkin akan ada wipe untuk leverage dan setelah itu baru kita bisa balik. Oke, guys. Selanjutnya ada update dari Dark Force juga. Dark Force Corp dia bilang bahwa di grafik Bitcoin bear market correction drawdown ini kita udah 47% drawdown atau daily close, dan we're still far from the magnitude seen previous bear market. Dia bilang katanya kita masih jauh nih, kita masih bisa turun lagi nih ke bawah karena ada beberapa analisis bilang kita akan turun di 70%, 77% kayak gitu kan, guys. Nah, bisa dilihat bahwa just imagine direction investor dan dia bilang bahwa sekarang udah bottom, ternyata kita masih turun lagi. Jadi yang saya bilang, guys, jadi nggak bisa kita percaya dengan satu atau dua chart atau analisa dan kita setelah itu mengambil keputusan ya. Oke, Queen baru juga masih ngomongin dari table bahwa dibilang bahwa paling paling panjang itu kita mengalami 6 6 apa namanya red month ya kayak gitu kan, sedih bilang seperti ini. Terakhir 2018 ya, itu 234, itu 23456, dan sekarang kita baru mengalami 5, dan Februari Maret terakhir udah merah juga 6 kayak gitu kan. Dia bilang ya first time kita melakukan kita dapat merah 6 ini ya, selanjutnya kita akan mengalami hijau kurang lebih 5 bulannya. Let we see, guys, bisa jadi itu. Dan setelah itu mungkin kita akan bisa dikoreksi lagi, habis itu baru naik kayak gitu kan. Oke, lalu selanjutnya ada dari Anthony Scott ya gitu kan, dia juga oke nih, dia
menggunakan kalau nggak salah ini Fibonacci level ya guys ya. Kayak gitu. Dia bilang bahwa kita sedang berada di retrace almost exactly halfway from CMA all time low dan all time high. Dia bilang kalau menurut dia ini kita tuh masih bisa berada di turun ke sini guys ke 50.000 535 gitu. Atau ya kita akan mengalami sebuah boring koreksi yang agak panjang di 65.000, lalu setelah itu baru kita turun 50.000 kayak gitu. Oke. Jadi selanjutnya tapi tetap do your own research ya guys ya. Ini bukan ajakan untuk beli Bitcoin atau jual Bitcoin, kita masuk ke kripto dan ini full murni edukasi. Dan kalau di sini bisa dilihat dari previous cycle top zone kita udah masuk dikit lagi masuk berada di garis itu dan kemungkinan bottom kata jadi ya kata si Kevin. Oke, lalu selanjutnya dari investor Jordan lagi. Nah, ini kurang lebih yang tadi ya guys udah kita bahas. Oke, jadi berdasarkan dari yang kita udah bahas ini kesimpulannya guys, sebagai investor di hari Senin dan 24 jam ke depan, dalam jangka pendek, volatility is the name of the game dan kita harus mengamati bagaimana ETF Bitcoin Spot di Amerika merespon saat pasar buka. Jika harus masuk inflow dari institusi bertahan, ini menunjukkan keyakinan struktural jangka panjang. Tapi jika terjadi outflow besar-besaran, level support di 63.000 atau di MA 200 di 58.000 bisa dites kembali. Dan pelajarannya secara makro, konflik geopolitikal biasanya memicu panik selling awal dan sifatnya sementara. Sebuah fenomena yang sering disebut sell the rumor by the news. Selama pasokan minyak tidak benar-benar terputus secara permanen, pasar biasanya akan regulasi dirinya sendiri. Tetap tenang, tetap rasional, dan perhatikan data inflasi serta harga minyak. Jangan over leverage di masa perang, oke? Terima kasih sudah menonton analisis hari ini. Kalau kalian suka pembahasan yang deep dive tapi gampang dicerna, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa komen juga kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan. Oke, itu aja sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di besok hari Selasa. Mungkin insya Allah kalau kita bisa ketemu lagi.